nearest refugee camps. Are you okay, mister? Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2016 dengan judul April Apocalypse. Memiliki alur yang terkesan unik, tidak seperti film zombie pada umumnya. Film ini berkisah tentang romantisme kisah cinta kehidupan sepasang manusia di tengah kiamat zombie, di mana sebuah epidemi flu kini tampaknya mulai bermutasi dengan merubah orang-orang menjadi zombie. Namun sebuah kebuntuan ada di pihak seorang remaja kutu buku yang terkenal begitu pecundang, ketika ia yang dicemaskan tidak mampu bertahan hidup di kerasnya kiamat, kini membuktikan 360 derajat menjadi pemberani akibat sebuah pil khusus yang ia terima dari seorang psikiater yang tanpa disangka jika pil itu mampu membuatnya kebal dari gigitan zombie. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Arti yang tampak terpesona ketika melihat tetangga barunya, di mana dalam pesona yang terpancar nyatanya Arti melihat seorang gadis perempuan bernama April, di mana hal itu menjadi patokan tersendiri bagi kisah cinta Arti, karena sejak pandangan pertama, ia mulai memendam rasa itu hingga tumbuh dewasa. Meski sekiranya Arti kini dibuat patah hati tatkala ketika April yang tumbuh dewasa, malah berpacaran dengan seorang pria yang terkenal sering merundung Arti yang seorang kutu buku. Hingga suatu malam sebelum wabah zombie itu terjadi, April dan Arti yang tengah menghadiri sebuah pesta, lantas memutuskan untuk berpisah dan Arti sendiri kini ditemui oleh sang rekan bernama Stevenson. Namun dikarenakan ada sebuah kabar mengenai pertengkaran April mengenai sang kekasih, Arti yang ingin menjadi seorang pahlawan karena wanita yang ia cintai disakiti, berusaha melakukan perlawanan. Namun niat beraninya itu harus dipupuskan begitu saja ketika Arti harus mendapatkan bogem mentah dari kekasih April dan juga rekan-rekannya. Berkat sifat pemberani dari Arti, meski ia terkenal kutu buku, April yang mengerti jikalau Arti menyukainya lantas mengarahkan Arti untuk segera mengambil April dari pria brengsek itu. Namun apa daya Arti yang masih bersifat kekanak-kanakan enggan melakukan hal itu, sehingga Arti yang tidak mampu berbuat apapun, lantas harus menelan kenyataan pahit ketika mendapati sebuah kabar jikalau April akan pindah rumah beberapa waktu yang akan mendatang. Beberapa tahun berlalu, tepatnya 3 tahun setelah lulus sekolah, Arti yang tidak bisa lepas dari pandangan bayang-bayang April, tampaknya hanya bisa diam selama 3 tahun di dalam ruangan basement yang ia modifikasi menjadi sarana siaran radio, di mana Arti yang terkenal sering murung, tidak memiliki keberanian, dan selalu diejek, tampaknya diarahkan oleh keluarga untuk sekedar berkonsultasi pada psikiater, guna membantunya agar lebih berani mengambil tindakan untuk sekedar mencari sebuah pekerjaan. Dirasa arahan tersebut sedikitnya benar, Arti yang bergegas mendatangi seorang psikiater, mendapatkan jawaban cepat dari sang psikiater jikalau Arti mengalami ketakutan berlebih akibat sebuah patah hati yang tidak bisa digapai lagi. Maka untuk sekedar melupakan apa yang ia pendam selama ini, sang dokter memberikannya sebuah obat yang diperkirakan dapat membantunya kebal dalam daya tahan tubuh dan menjauhkannya dari rasa ketakutan, sehingga memacunya menjadi pemberani dalam hal mengambil keputusan. Di mana benar saja setelah mendapatkan obat dan sedikit berkonsultasi mengenai kehidupannya yang harus bermulai dari mana, Arti yang sedikitnya memiliki pandangan berbeda dan semangat baru dalam hidup, kini memutuskan untuk melakukan kepergian, meninggalkan orang tua untuk mencari April, seorang wanita yang selama ini selalu mengganggu pikirannya itu. Meski keputusannya itu sempat ditentang oleh orang tua, namun karena rasa semangat dari sang anak begitu tinggi, mau tidak mau mereka melepaskan Arti dengan penuh harapan jikalau ia telah cukup dewasa. Selang beberapa waktu melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba saja ia mengalami sebuah kecelakaan ketika terdapat satu zombie yang tengah menyerang di tengah jalan. Dalam siaran radio yang terdengar, jikalau sebuah wabah flu tiba-tiba saja muncul dengan cepat menginfeksi para manusia,
di mana jutaan orang pun telah terinfeksi dalam hitungan jam, sehingga pemerintah memerintahkan para penduduk yang selamat untuk segera mendatangi tempat penampungan darurat karena tidak aman untuk tinggal di rumah masing-masing. Dalam kondisi terluka akibat kecelakaan, Arti pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Namun di sini Arti sedikitnya dibuat bingung atas serangan dari orang yang ia lihat tadi, karena ia sendiri belum tahu tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Setelah melakukan perjalanan singkat, Arti yang kembali ke rumah malah mendapati rumah dalam keadaan sepi, namun sialnya terdapat beberapa zombie yang kini datang hendak menghabisi. Namun dikarenakan terlalu cepat untuk belajar membela diri, Arti yang sedikitnya ceroboh, kini mendapatkan satu gigitan zombie sebelum pada akhirnya dia pun berhasil menghabisi zombie itu. Dalam keadaan panik dan berusaha mengobati luka yang ia terima, Arti yang belum mengerti tentang pandemik ini malah menganggap dirinya seorang penjahat karena telah menghabisi orang-orang. Melupakan tentang apa yang terjadi pada bumi, Arti yang lagi-lagi ingin kembali fokus pada tujuan awal untuk mencari April, kini melakukan kembali kepergian menggunakan sebuah mobil, meski ujung-ujungnya ia harus berjalan kaki akibat mobil kini kehabisan sejumlah bahan bakar. Di mana Arti yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sempat bertemu satu zombie yang tengah memakan seseorang, yang mana rupa-rupanya zombie itu adalah teman Arti sendiri yang semasa sekolah tampak menyukainya. Dan di saat mencoba kembali melanjutkan perjalanan, Arti pun hampir saja menghabisi satu zombie yang dirantai. Namun dengan cepat seorang pria datang untuk menghentikan, sehingga Arti yang tidak mengerti lantas mencoba menenangkan sang pria. Karena ia sendiri tengah dalam perjalanan mencari sang wanita yang ia cintai dan tidak bermaksud buruk pada mereka. Mendapatkan penjelasan singkat dari Arti, oleh karena itu pria bernama Jack mulai mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi pada bumi difaktorkan oleh kontaminasi pada air yang membuat manusia berubah menjadi zombie. Tidak jelas apa maksud selanjutnya dalam infeksi ini, namun yang pasti manusia-manusia di bumi telah berubah dan manusia yang masih bertahan kini menjadi buruannya. Di mana Jack yang memperkenalkan sang anak bernama Regan berusaha menjelaskan jikalau zombie yang terikat itu adalah anak kedua dari Jack, maka dari itu ia tidak akan membunuhnya karena ia percaya akan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Ketika hari berganti malam, Arti yang menunjukkan luka di tangannya pada Regan membuat Regan berasumsi jika Arti memiliki sistem kekebalan tubuh, karena setahunya jika orang yang tergigit akan dengan cepat berubah menjadi zombie, tidak seperti Arti yang bertahan sejauh ini. Tepatnya ketika semua tengah tertidur lelap, dalam keadaan hening, suasana pun dengan cepat berubah menjadi mencekam. Tatkala zombie dari anak Jack yang ditahan untuk tidak dihabisi, kini malah menghabisi Jack sendiri, membuat Regan dan juga Arti yang tidak bisa berbuat banyak, lantas melakukan kepergian di waktu itu juga karena mereka panik jikalau para zombie lain akan berdatangan pada mereka. Berkat kejadian semalam yang membuat Regan berduka akibat kehilangan sang ayah, Arti berusaha menghibur Regan sepanjang jalan, sampai mereka pun tiba di area sebuah gereja dengan beberapa penyintas yang selamat untuk sekedar beristirahat. Hingga tidak lama kemudian, seorang pendeta kini menyambut kedatangan mereka. Mengetahui jika Arti dan Regan tidak memiliki iman kuat, sang pendeta yang kini mengajak mereka pergi dengan cepat merubah penampilannya menjadi tampak brutal, karena ia sendiri sebenarnya adalah sebuah pemimpin dari pasukan pembasmi zombie yang berkedok pendeta untuk membuat para warga di sekitar merasa aman. Dalam konteks berkumpulnya para pembasmi zombie, Arti dan Regan yang diarahkan untuk bergabung lantas mendapati hal mengejutkan. Ketika Arti bertemu dengan teman lamanya bernama Stevenson, hal itu membuat mereka yang sudah lama tidak berjumpa mengalami hal canggung dalam hal berbicara. Namun akibat sebuah misi yang biasa kelompok ini lakukan untuk membasmi zombie, mereka pun diarahkan untuk bergegas, di mana dalam arahan pergi itu Stevenson yang memiliki sebuah hal untuk dibicarakan, lantas mulai mengajak Arti pergi, guna menuju suatu tempat menjauh dari para kelompok. Di mana dalam situasi yang cukup gugup, tiba-tiba saja Arti dibuat cemas, ketika Stevenson mengancam Arti karena ia sendiri telah melihat gigitan di tangan Arti. Namun Arti yang sudah berubah dari remaja kutu buku menjadi pemberani lantas mulai membalikan situasi itu, sehingga Arti yang kini balik mengancam, sedikitnya menjelaskan jikalau ia mendapatkan gigitan ini beberapa hari yang lalu dan ada kemungkinan ia kebal setelah mengkonsumsi obat yang sebelumnya ia dapatkan dari seorang psikiater yang baru saja ia ingat mengenai hal ini. Jadi untuk itu jika Steve ingin kehidupannya berlangsung lama, Arti mengarahkannya untuk merahasiakan hal ini pada siapapun, termasuk pada pendeta sendiri. Ketika hari berganti malam,
para kelompok yang sekiranya lelah kini berusaha mendatangi sebuah kafe dengan gerakan cepat dari pendeta yang langsung menghabisi beberapa zombie yang berada di dalam. Di mana untuk menetralisir suasana agar tidak canggung, Regan lantas kini berusaha mengajak Artie untuk berdansa. Namun sesaat kemudian Artie pun mulai menyadari jika ada yang tidak beres karena musik itu bisa mengundang para zombie. Meski dugaannya benar, namun ia yang terlambat menyadari harus menelan kenyataan pelik ketika Regan serta pendeta harus menjadi korban dalam penyerangan brutal yang para zombie lakukan. Dalam perjalanan singkat yang mereka lakukan, Artie yang tak ingin bertele-tele lantas mulai berkata jujur pada Steve jika dia hendak mencari keberadaan April, sehingga Steve yang tidak tahu harus pergi kemana, tampaknya hendak membantu Artie untuk mencarinya. Dalam perjalanan demi perjalanan yang mereka lakukan, perjalanan mereka pun kembali terhenti karena melihat seorang wanita yang berdiri di tengah jalan. Namun di sana sang wanita yang bernama Mary dengan kondisi fisik yang sudah terluka parah, membuat Artie yang enggan menghabisi akibat rasa iba, seketika harus dibuat merasa bersalah karena akibatnya, Mary yang tiba-tiba berubah menjadi zombie langsung menyerang Stevenson. Sehingga Artie yang tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa meminta maaf pada Steve selaku teman seperjuangannya sedari dulu, karena ia tidak bisa membantunya. Setelah melalui perjalanan yang menguras emosi, pikiran, dan juga tenaga, Artie yang sekiranya tiba di rumah April, lantas dengan cepat menghabisi beberapa zombie yang kini memenuhi area dalam ruangan, di mana dalam penuh keyakinan, Artie yang terus mencari April lantas perjuangannya pun turut disambut bahagia ketika mereka kini saling bertemu satu sama lain. Namun belum sempat bercengkrama lebih lama, mereka harus dibuat bergegas ketika para zombie dengan jumlah yang cukup banyak kini datang untuk menyerang mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie-zombie itu, Artie pun tanpa banyak berpikir lantas menceritakan jika di balik kekebalan yang didapatkan ada unsur penting dari Dr. Lai, seorang psikiater yang pernah memberikannya sebuah obat dengan memiliki efek untuk kekebalan tubuh dan juga meningkatkan sejumlah ambisi untuk melawan rasa takut. Namun sayangnya obat yang tersisa hanya satu, sehingga Artie kini mengajak April untuk menemukan camp sebelum obat itu habis, karena ia berencana menemui seseorang yang berkemampuan khusus untuk mengelola obat yang masih ia miliki. Di mana April yang sebelumnya tahu mengenai sebuah camp yang dikelola oleh para penyintas, lantas kini menyambangi camp tersebut dengan Artie, di mana tanpa yang diduga dan disangka, dalam kedatangannya di area camp, langsung disambut oleh Terry sang ibu dan juga sang ayah, yang mereka sendiri tidak sangka jika mereka akan kembali dipertemukan di area sini. Dalam situasi hangat, dikala berbincang sang ibu dan juga sang ayah yang tidak percaya Artie menjadi pribadi dewasa dan juga pemberani, Artie yang telah mendapatkan gigitan, lantas menjelaskan pada mereka jika obat yang ia kelola telah membuatnya kebal setiap kali mendapatkan sebuah gigitan zombie. Namun di tengah berbincang merayakan berkumpulnya kembali keluarga ini, beberapa saat kemudian, kebuntuan kembali mendatangi mereka ketika tiba-tiba pintu camp mendapatkan beberapa hantaman, dan sial, ketika penjaga itu membuka, para zombie kini merangsek masuk, menyerang, dan membuat segala kericuhan yang terjadi di area camp yang terkesan aman. Di mana dalam penyerangan ini, Artie harus gigit jari ketika melihat keluarganya yang telah tewas, sehingga Artie yang tidak ingin April mengalami hal serupa, berusaha melindunginya, walau ia sendiri harus dihabisi oleh April karena Artie tidak memahami jika satu gigitan harus dilawan dengan satu dosis obat. Setelah kejadian itu, April yang masih bertahan akibat perjuangan dari Artie, lantas memutuskan pergi dari sana dengan sebuah niat baik agar bisa bertemu dengan Dr. Lai untuk menyempurnakan obat penawar zombie yang sebelumnya Artie miliki. Hingga film pun kini selesai.